Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena kita tahu Indonesia bahkan dunia saat ini sedang mengalami wabah pandemik virus COVID-19 yang ini tentu saja membuat kita semua menjadi nggak karuan. Artinya baik ekonominya nggak karuan, pola hidup kita nggak karuan juga karena banyak terjadi lockdown di mana-mana. Nah, sahabat, beberapa pekan yang lalu, beberapa hari yang lalu, kita dihebohkan oleh sebuah berita ya, yang mana terjadi di daerah Semarang, Ungaran, bahwa kita mendengar ada berita seorang perawat saudara kita almarhumah Nuria Kurniasih, yang beliau seorang perawat, kemudian beliau merawat pasien positif COVID, tapi ternyata nasib berkata lain, beliau justru positif corona dan hingga akhirnya meninggal dunia. Namun naas, ketika beliau meninggal dunia, justru saat jenazahnya ingin dimakamkan, ingin dikebumikan di kampung halamannya, justru mendapat penolakan dari warga setempat. Ini tentu menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwa saudari kita Nuria Kurniasih sudah menjadi pejuang kemanusiaan, sudah mendarmabatikan hidupnya untuk membantu saudara kita yang positif corona. Dengan terjadinya penolakan itu tentu menjadikan hal yang menyakitkan, terutama bagi keluarga almarhumah. Nah, sahabat, kenapa hal itu bisa terjadi? Paling tidak ini terjadi karena satu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap protokoler wabah corona COVID ini, bahwa orang atau jenazah korban positif corona kalau udah meninggal itu sistem inangnya meninggal, ya virusnya mati. Nggak mungkin kalau orang udah mati kemudian bisa menularkan virusnya. Itu pemahaman yang salah. Kemudian yang kedua, masyarakat kita terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa sesuatu yang belum benar-benar dianggap benar tapi sudah terlanjur dianggap benar ya, dianggap benar. Maka dalam hal ini itu bisa dianggap benar manakala sudah mendapat pengesahan, sudah dapat pembenaran dari para ahli. Ahli di sini adalah mereka para ahli medis yang terdiri dari dokter, spesialis, dan para perawat. Nah, masyarakat kita yang terjadi pada saat itu, saya melihat terlalu buru-buru mengambil kesimpulan, kemudian menjustifikasi bahwa wah, ini jenazahnya si Nuria ini kalau dimakamkan di sini nanti akan menyebarkan virus. Masyarakat sudah pikirannya, mindsetnya sudah terbangun, ini jenazah membawa virus, kalau dimakamkan di sini menyebarkan wabah penyakit pada masyarakat lain. Ini pemahaman yang salah. Jadi yang pertama, kurangnya pemahaman. Yang kedua, karena terlalu cepat buru-buru mengambil keputusan. Nah, sahabat, melihat fenomena ini saya teringat dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang diminta oleh Allah untuk mengurus jenazah seorang ahli maksiat yang dibuang di tumpukan sawah, tumpukan sampah. Kemudian masyarakat sekitar nggak ada yang mau mengurusnya, nggak ada yang mau memandikan, nggak ada yang mau mensolatkan, sampai nggak ada yang mau menguburkan. Jadi ya sudah digeletakkan.
Hikayat ini diabadikan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Asfuri yang ditulis dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Di situ disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu dari Allah SWT untuk mengurus jenazah, yang mana jenazah ini adalah aulia, orang yang dikasihi oleh Allah. Nah, begitu Nabi Musa mendapat wahyu ini, kemudian beliau berangkat ke kampung tersebut mencari jenazah yang namanya si Fulan bin Fulan. Kemudian diberitahu oleh masyarakat sekitar bahwa ya benar, si Fulan bin Fulan ada di sini dan dia sudah meninggal, dan jenazahnya ada di tumpukan sawah, di tumpukan sampah, mohon maaf. Nah, Nabi Musa ini kemudian bingung, galau, sahabat. Kok bisa gitu ya? Seseorang yang dianggap wali, dianggap kekasih Allah, mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah, namun di dunia dia dianggap sampah masyarakat, ahli maksiat, berperilaku buruk, bahkan sampai jasadnya pun dibuang di tumpukan sampah. Beliau Nabi Musa ini kemudian bermunajat kepada Allah SWT, memohon klarifikasi kepada Allah. Ya Allah, apakah ini benar informasi yang saya dapatkan, bahwa engkau mengatakan jenazah si Fulan ini adalah seorang yang engkau kasihi, orang yang engkau cintai, tetapi menurut masyarakat sekitar justru sebaliknya, dia adalah orang yang ahli maksiat, berperilaku buruk, hanya mencari masalah, sehingga jasadnya tidak layak untuk diurus sebagaimana orang muslim. Nah, kemudian Allah menjawab, benar wahai Musa, bahwa si Fulan itu adalah orang yang berperilaku buruk, ahli maksiat, suka minum-minuman. Tapi ketahuilah wahai Musa, beberapa saat sebelum dia meninggal dunia, dia pernah memohon, berdoa kepadaku. Di antara doanya adalah dia memohon ampunan, dia memohon belas kasih dariku, bahwa apa yang telah dia lakukan selama ini, maksiat, perbuatan buruk, itu adalah di luar kendalinya. Dia merasa dikendalikan oleh nafsunya, sehingga dia tidak kuasa untuk mengontrol nafsunya. Kemudian dia menyesal dan memohon maaf atas segala dosanya dengan wasilah orang-orang zuhud dan orang-orang soleh. Dia mengatakan bahwa dia lebih menyukai teman-teman yang zuhud, teman-teman yang soleh, daripada teman-teman yang sama seperti dirinya yang ahli maksiat. Bagaimana mungkin wahai Musa, aku seorang Tuhan yang maha Rahman dan Rahim, maha welas asih, ketika ada hambaku yang memohon belas kasihku kemudian aku menolaknya? Ini bertentangan dengan sifat kemahaanku wahai Musa. Oleh sebab itu, silakan kamu urus jenazah ini, dan sebagai kehormatanku untuknya, sampaikan pada para masyarakat, siapapun mereka yang mau ikut mengurus jenazah, mensolatkan jenazah, menguburkan jenazahnya si Fulan, maka mereka akan diampuni segala dosanya dan akan dimuliakan makamnya di sisi Allah SWT. Sahabat, dari peristiwa di atas, dari yang penolakan jenazah saudari almarhumah Nuria Kurniasih, dan kisah dari jenazah yang dibuang dan kemudian diurus oleh Nabi Musa alaihissalam, kita dapat mengambil ibroh, kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwa kita tidak boleh memvonis, menghakimi seseorang, siapapun mereka, entah selama hidupnya dia pun berbuat maksiat,
tidak ada baik-baiknya, kita tidak boleh. Barangkali dengan dosanya, dengan keburukannya, sebelum dia wafat, dia menjadi lebih taat, dia menjadi lebih takwa kepada Allah SWT, maka hak itu, hak menghakimi baik dan salah seseorang itu adalah hak Allah. Jadi begitu ya sahabat, orang yang seburuk jenazah yang diceritakan oleh, yang diurus oleh Nabi Musa alaihissalam saja diampuni oleh Allah SWT. Kemudian yang diutus adalah Nabi Musa langsung untuk mengurus jenazahnya. Apalagi seorang jenazah Nuria Kurniasih, pejuang kemanusiaan, perawat yang telah mengabdikan dirinya hingga gugur mengurus pasien positif COVID yang sudah baik. Bagaimana mungkin kita bisa menganggap bahwa dia tidak layak jenazahnya untuk dimakamkan di tempat asalnya? Sungguh ini sebuah ironis yang patut kita renungkan bersama-sama. Yang kedua adalah orang yang meninggal dalam keadaan Islam, walaupun semasa hidupnya ahli maksiat, berperilaku buruk, namun dia tetap harus dirawat sebagaimana mestinya. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia ini Islam, ya tauhid lah. Waktu Nabi Musa kan belum ada Islam. Si fulan ini kan agamanya tauhid, tapi kemudian dia fasik, melakukan maksiat. Dia belum kafir. Itu pun oleh Allah masih disuruh untuk mengurusnya secara Islam. Apalagi jenazahnya si Nuriyah ini sudah dirawat, dimandikan, disolatkan, tinggal menguburkan, kok tinggal step tahap yang terakhir kok harus mendapatkan penolakan. Ini yang patut disayangkan. Yang ketiga adalah kita perlu waspada untuk tidak mudah suudzon, berprasangka buruk kepada orang lain, untuk ikut membenci si fulan, kemudian merasa lebih baik daripada mereka, dirinya. Ya, seperti yang saya katakan tadi yang pertama, bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti. Orang yang kemarin mabukan, orang yang kemarin kita sangka ahli maksiat, pendosa, tapi justru dengan dosanya dia istighfar, dia memohon ampunan kepada Allah, maka Allah memberikan maghfirahnya, memberikan belas kasihnya, selamatlah si fulan yang pendosa tadi. Begitu sebaliknya, orang yang selama hidupnya baik, ahli sodakoh, alim, taat pada Allah, tapi karena beberapa hal sehingga di akhir hayatnya dia terlena oleh duniawi atau terlena oleh rayuan setan, sehingga dia terjebur, merasa takjub pada dirinya sendiri, akan kehebatan dirinya sendiri, sehingga menghilangkan peran Allah SWT. Ini justru lebih dianggap buruk oleh Allah SWT, dan Allah menolak orang-orang yang seperti ini. Yang keempat adalah sikap kita saat bertemu dengan orang yang nyata melakukan kemungkaran, bukan dengan cara mencaci maki, mengolok-olok bahwa si fulan jahat, kamu ini ahli maksiat, bukan begitu sahabat. Namun cukup kita ingkar saja dalam hati kita, seraya mendoakan si fulan agar diberikan hidayah oleh Allah SWT. Andai saja kok ternyata dia, si fulan yang kita anggap buruk, kok ternyata lebih baik dari kita, maka kita berharap semoga doa tersebut menjadi pintu Allah untuk mengampuni kita, sebab kita mengasihi sesama saudara kita. Pun demikian halnya kita menanggapi kasus perawat yang ditolak ini. Harusnya kita berpikir husnudon sajalah. Kita yakin bahwa sesuatu yang sudah diprotokoleri lah ya, ditata sedemikian rupa,
oleh pemerintah, oleh yang ahlinya, petugas medis. Jenazah COVID ini sudah dibungkus plastik ya, sudah disucikan dan tinggal menguburkan saja. Kalau jenazah ini masih aktif menyebarkan virus, mana mungkin ahli medis memakamkan di tempat umum. Pasti tentu dimakamkan di tempat khusus yang terpisah dari masyarakat sekitar. Tapi ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia negara yang lain. Yang terakhir, yang kelima adalah marilah kita semua berpikir cerdas, sahabat, dan bermunajat kepada Allah agar dibukakan banyak jalan keselamatan kepada kita dan diselamatkan dari segala macam bentuk musibah, termasuk wabah COVID-19 ini, agar segera berlalu, sehingga dalam kita menghadapi bulan suci Ramadan ini yang tinggal beberapa hari ini, kita bisa lebih khidmah, kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah SWT, mengamalkan sunnah-sunnah di bulan Ramadan, sehingga kita semakin bertambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.